setiap teknologi, setiap inovasi pasti akan disertai dengan risiko yang berbeda-beda. Setuju. Ya Ya. kan? Artinya ketika dulu orang itu beli saham dengan menggunakan warkat atau kertas, Mhm, suan yang hadir itu adalah pemalsuan bahwa kertasnya ini dipalsukan kan. mhm. Nah, sekarang ketika udah dalam bentuk digital, yang akan dipalsukan itu kan adalah aksesnya. Oke. Ya, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Ya, luar biasa ini perkenalannya kembali sambutannya lucu ya kan. Ya, di hari dan malam yang menyenangkan kita akan berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu dia. Permainan dan arti di balik makna kata-kata. Cie, Tapi secret by of the way, art ini katanya. seragam bagus nih kapan dikirim ke rumah saya. Oh, boleh kalau datang ke sini kita kasih satu. Tuh, Ya, baru datang cluenya. ada Spot FM-nya tuh. Nggak punya Ya, kan? mantap. Iya, belum punya nih Iya. seragam bagus kayaknya. Sekali-sekali. Makanya, pekan depan ke sini ya. Ah, siap. Oke, Ah, diusahakan dengan segenap kekuatan. Baik, oke, siap. ngelesnya enak banget kayaknya. Soalnya depan situ lagi pembangunan MRT itu Ya, kadang-kadang, aduh. betul. Ini sekaligus ini. Paginya bingung, pulangnya bingung ya. Nggak ada maps kan sekarang, gampang. Siap, 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 siap. Oke, besok kita ngomongin sama session manager bahwa harus hadir di studio ya. Ah, siap. Siap, Mbak. Oke, Mas Alyan, back to the topic, Mas Ya, Alyan. Belum lama ini kan rally ya, emas memicu lonjakan harga emas batangan, namun berbarengan dengan itu ada pula lonjakan penipuan emas di ya, China. Nah, sekilas dong ya. disampaikan garis besar dari bahasan kita malam hari ini. Ya, saya selalu bilang bahwa ketika ada sesuatu yang ngetren, lagi naik, lagi heboh gitu ya, Ya, biasanya para penipu juga bergeser untuk ikut ah, mengambil bagian agar bisa ngambil hal yang sifatnya negatif di dalam instrumen tersebut. oke. Ya, ini bukan suatu hal yang baru kalau kita bicara mengenai emas palsu yang mungkin hari ini datangnya dari Cina. Mhm. Karena orang jadi berpikir, wah kalau gitu yang namanya Tiongkok semua barang palsu. Satu cara berpikirnya bisa begitu. Berarti Oke. kan itu kayak memblack campaign. Padahal kan nggak begitu. Artinya Ya, ya. penipu mah di mana aja mau warnanya apa tetap aja mau nipu menipu pikir jahat ya kan. Betul. Dan itu ya pasti karena barangnya lagi laris. Kalau barangnya lagi nggak laku, siapa yang mau nipu di tempat barang nggak laku? Nggak ada Mhm. yang beli, nggak ada yang taksi kan begitu. Jadi perlu waspada itu bukan hanya karena emasnya, tapi berhati-hatilah pada yang sedang hype. Kan itu pasti lagi ada copetnya juga gitu ya. Kita pergi nih ke tempat yang namanya theme park gitu ya. Di sono rame, totalnya ada 100.000 pengunjung. Ya pasti ada malingnya juga di situ. Oke. Gitu. Ya. Kita harus hati-hati di bagian yang lagi crowd. Nah, kita hari ini akan membahas aneka fraud biar biar berimbang lah smart market Ya, insight. Kita coba untuk jadi smart juga terkait dengan praktik-praktik penipuan yang mungkin terjadi di sekitar kita. betul. Setuju, saya sepakat. Kita harus tahu lebih jauh ya tentang jenis-jenis fraud apa saja kah yang mungkin bisa terjadi. Kayaknya kok riding the wave banget gitu ya Mas Rain ya. Lagi naiknya harga emas, tiba-tiba si ya pelaku itulah dengan cerdas, Ya. jelinya memanfaatkan momentum ini. Ini sebenarnya pernah terjadi nggak di beberapa tahun belakangan ini Mas Rain? Ya, jadi dulu yang terkenal itu adalah Tiongkok itu pernah membayar pinjamannya dalam bentuk emas Oke. tapi ke Amerika. Tapi Ah, ternyata setelah diselidiki itu pernah terjadi emas yang dikirim itu tidak semuanya emas asli. oh, Ya, oke. jadi ini adalah sesuatu yang pernah menjadi rame dulu adalah Mhm, kalau di Indonesia itu kan orang kenalnya namanya adalah stempelnya Mas Antam gitu ya. mhm, Tapi mhm, di dunia itu dikenal dengan hallmark fine gold bar ya. Jadi kalau mhm, standar emas itu untuk emas yang bongkah, bukan bongkah ya, tapi emas lantak itu mhm, namanya hallmark fine gold bar. Nah, ternyata mhm. emas fisik ini luarnya emas asli, dalamnya adalah palsu. Oh, Jadi kalau kita terima yang emas-emas dari luar, itu kadang-kadang toko emas ya yang sudah pengalaman, itu dia harus ngecek apakah emas ini asli atau tidak kan. oke, oke. Caranya itu adalah biasa ada yang digesek, Iya, lalu iya. ditetesin air kimia, Mhm, mhm. maka itu akan kelihatan ini berapa besaran kadarnya, kadar emasnya. Oke. Tapi masalahnya adalah kalau dia bentuknya tebal, mau digesek kan nggak mungkin berapa banyak mau digesek. Emang ini penghapus sampai tipis. Heeh. Berarti di dalamnya kan yang mau dilihat, maka dipotong. Ah, Nah, waktu
potong ternyata dalamnya itu luarnya emas, dalamnya bukan emas. Aha, aha. Nah, inilah yang biasanya emas campuran, tapi ngomongnya adalah emas murni. Nah, kalau mau tahu seperti ini, kalau bicara mengenai emas, maka harus mengerti sedikit prinsip dasar kimia dan fisika. Meskipun kita seharusnya tidak perlu seperti itu, tapi ya tetap kita harus hati-hati. Kalau emas yang kita beli separuhnya asli kan repot. Berarti kan harganya separuh juga, bener nggak? Nah, makanya kita mesti pertama harus tahu siapa yang menjual emas kepada kita. Oke. Mhm. Ya kan? Emasnya dari siapa? Lalu yang kedua adalah siapa yang bisa meng-cross check ini adalah emas yang asli. Oke. Mhm. Kalau misalnya kita percaya biasanya gitu kan, toko emasnya yang terpercaya. Makanya orang kalau beli emas kan pasti begitu. Saya akan pergi ke toko emas yang bisa dipercaya. Mhm. Satu itu. Yang kedua itu kan adalah siapa produsennya. Oke. Lalu kan juga akan lihat siapa penerbit sertifikatnya. Ya Mhm. dah? Nah, kalau semua apakah mungkin masih bisa dipalsukan? Ya, bisa saja. Yaitu yang kita perlu tahu adalah mengapa ada orang yang pembeli emas itu akhirnya mau melakukan yang namanya timbang air. Oke. Timbang air itu emas dimasukkan, Mhm. dibiarkan air yang keluar, kan namanya hukum Archimedes ya. Ya, ya. Artinya adalah berapa banyak yang dimasukkan, itu akan ada juga air yang keluar. Nah, Mhm. itu dihitung tuh, namanya pakai sejenis. Ini kan seperti orang belajar fisika kan, hukum Mhm. Archimedes kan. Mhm. Mhm. Gitu. Itu kalau sampai mau ruwet sekali, namanya orang kalau beli jumlah banyak kan juga harus kritis dong. Betul, Kalau betul. masa kalau beli jumlah banyak ternyata dibohongin separuh kan berarti keluar uang 1 miliar terasa kembali 500 juta. Mhm. Ya Mhm. kan? Jadi banyak orang mencari toko emas terpercaya, nyari tempat yang bisa ngecek dengan baik. Tujuannya apa? Ya agar tidak terkena penipuan emas yang sifatnya separuh palsu ini. Gitu. Oke, baik, baik, baik. Secara global dulu, Mas Ryan, sebetulnya kalau bentuk edukasi investasi, khususnya emas, di mancanegara itu seperti apa sih? Dari pengalaman Mas Ryan saja deh, yang mungkin pernah berlalang ke mancanegara, berinteraksi pula, melakukan aktivitas-aktivitas investasi. Seberapa penting sih pengetahuan tentang originalitas dari sebuah bentuk investasi di sana, khususnya emas, Mas Ryan? Iya, namanya itu membeli sebuah instrumen investasi aja dengan keadaan beli barang yang benar aja, yang ori, itu Mhm. belum tentu untung. Walaupun beli barangnya sudah asli saja, sudah beli saham yang benar saja, sudah beli emas yang benar aja, belum tentu bisa untung. Apalagi kalau dipalsuin, ya kan? Mhm. Makanya Mhm. kita memang harus bisa memastikan membeli di tempat yang bisa dipercaya. Oke. Ya kalau tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa depan rumah, tiba-tiba ada yang nawarin orang, Pak mau beli emas nggak 3 kilo, ya kan perlu perlu curiga juga gitu. Iya, Iya iya. kan, tidak waktu yang tepat di tempat yang tepat juga gitu kan. Makanya pentingnya satu ada bursa, ya kan, lalu Ah, adanya pasar, ada pedagang berlisensi. Di situ ah. kita jadi lebih percaya bahwa barang-barang yang ditawarkan di situ, yang dijual di situ ya setidak-tidaknya sudah dikurasi. Mhm. Mhm. Ya, jadi ya poinnya kalau di banyak tempat maka lebih baik carilah yang license partner. Mhm. Kalau tidak license partner itulah yang membuat kita harus lebih berpikir 2 kali. Mhm. Beli barang di black market, apakah semua barang yang ada di black market itu palsu? Kan enggak. Tapi kan Mhm. Mhm. dengan kita datang ke tempat yang black market, sudah pasti kita tahu banyak palsunya. Berarti kan keahlian kita memilih barang palsu dan asli itu yang perlu kita aja dong yang perlu edukasi. Ya. Gitu. Kan kita masih hati-hati curiga gitu. Mhm. Kan Mhm. barang kelihatannya di tempat lain harga 1 juta, di sini 500 ribu katanya asli. Yang bener lu separuh harga kan gitu. Mhm. Mhm. Ya, jadi ya itulah kalau beli barang fisik ya. Ini kan kita Ya, belum ya. ngomong yang digital. Oke, oke. Mas, sorry, saya potong sedikit. Tapi kalau kita selaku masyarakat awam yang mungkin ragu-ragu atau takut terjebak dengan keadaan, eh, apa bentuk etika yang bisa kita lakukan, Mas, untuk mencegah terjadinya fraud? Ya, misalnya dalam kasus emas palsu inilah. Ya, satu adalah pertama ya pasti logis ya. Ada emas harga 1 gram, kita lihat di website harganya let's say 1.200.000 gitu kan. Mhm. Mhm. Tiba-tiba ada yang datang di depan rumah kita nawarin harga 800 ribu, bilangnya butuh duit. Iya masuk akal nggak? Kenapa? Selisih 1.200.000 dengan 800 ribu, kalau orang itu effort saja pergi ke toko emas, dia kan berarti akan mendapatkan harga 1.200.000 tanpa dia jual ke kita 800 ribu kan? Yes. Iya kan? Di mana harga ongkos transport dari tempat saya sampai ke toko emas terdekat nggak nyampe 400 ribu. Artinya kan kalau dia datang jalan kaki aja ke sana, dia tetap untung jual di sana kan? Ya, ya, Berarti ya. ya nggak logis cara berpikirnya.
Ah, ah, ah. Ya, dan yang kedua, masa ada orang tengah bolong tiba-tiba harus datang ke rumah saya di mana jajaran rumah saya ada 20 rumah. Kenapa harus saya yang beruntung sekali ditawari yang 800.000 itu? Oke. Berarti ada 19 rumah tidak beruntung. Nah, berarti kan ada ketidaklogisan yang kedua, gitu. Mm, 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 mm. Ya kan? Ya, jadi kalau kita melihat dari aspek harga, kita sebenarnya bisa mencium bahwa ini kok too good to be true dan kenapa harus saya ada chosen one-nya? Mm, 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 mm. Iya, jadi itu kalau mau bicara mengenai aspek yang paling wajar itu ya sesuatu yang logis kenapa Anda yang harus beruntung sekali dan banyak sekali orang yang sial di sekitar Anda tuh. Oke, baik, baik. Luas juga ya, 20 rumah jadi satu ya rumah Mas Ryan ya? Iya bukan, maksud saya kan ada aspek laki di situ kenapa sampai harus kita yang harus mendapatkan kesempatan mendapatkan barang harga Ah, miring itu gitu kan. di rumah pertama dari 20 rumah yang ada. Lah kalau saya adalah rumah yang paling ujung, Pasti ngebantah aja katanya nih. iya, Oke. probability ini kan bicara Iya, iya. probability kan. Iya, iya, ini ngeles alus ya. Siap. Kita Siap. lanjut ya. Oke, Mas. Salah satu syarat menjadi pembicara jago ngeles. Oke, Mas, kenalin dong dengan fraud-fraud yang lain dan bagaimana bentuk antisipasinya? Ya, di dunia digital ini makin banyak fraud ya. Contoh Hmm, saja fraud yang sering ada berseliweran di sekitar kita ada dua. Satu adalah email palsu, yang kedua adalah SMS palsu. oke. Ya, yang namanya email palsu itu kita setiap hari mungkin email sudah tidak bisa kita hindari karena yang namanya surat elektronik itu sudah menjadi sesuatu yang umum di sekitar kita hari ini. Aha, mhm. Bahkan tagihan saja untuk billing statement atau it statement datangnya melalui email karena tujuannya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, ya kan? Aha, Nah, itu kadang-kadang juga ada yang namanya email phishing. Phishing itu artinya adalah seolah-olah dikirim dari yang asli, mhm, seolah-olah kontennya asli. mhm. Padahal setelah diklik kita diarahkan ke website-website yang sifatnya adalah bohong. Ya. Tujuannya adalah untuk mencuri password kita, untuk Mhm. mencuri yang namanya adalah secret key kita. Oke. Ya, jadi kita mau dicolong nih secret key-nya. Lah, ini kalau kita di dalam dunia digital dan ternyata kita adalah orang yang gaptek, maka hal-hal seperti ini bisa seamless banget, bisa nggak berasa banget tiba-tiba duitnya hilang. Ya, oke. Iya kan? Kita tiba-tiba nih, saya mau, yang lucu tiba-tiba saya kayaknya mau transfer, tiba-tiba ada konfirmasi transfer. Kan seperti sebuah kebetulan yang kita rasa jangan-jangan itu adalah akibat aksi kita. Aha, aha. Iya, dan kok bisa ya ada orang yang tahu bahwa saya pas mau transfer, kok ada notifikasi transfer gitu kan? Aha, Itu bagian dari probability kebetulan juga kadang-kadang. Hoki-hokian, dia nge-broadcast kemana, tiba-tiba kita pas lagi mau transfer, dan aha. ternyata dia mengirimkan informasi mengenai transfer. Kan suatu kebetulan. Yes. Kebetulan, Hmm, keberuntungan buat dia kan kesialan buat kita dan masalah buat mereka tuh. oke. Iya, jadi yang namanya fraud itu ya kadang-kadang adalah bagian dari random. Yang Mhm. kedua adalah karena ketidaktahuan kita. Gitu. Jadi ya berhati-hati nih dengan dunia digital, yaitu satu email, yang kedua adalah ya garda terakhir itu adalah pertahanan namanya OTP. OTP itu seperti Hmm, challenge yang dikirim melalui SMS kita biasanya. Bisa melalui SMS, bisa melalui Telegram, bisa melalui WhatsApp gitu kan. Itu mhm. dikirim kita adalah sebuah kode verifikasi, di mana kode verifikasi itu kalau kita masukkan, kita input, kita bagi, itu dianggap bahwa kita itu memberikan memberikan Akses. authentication, memberikan akses untuk itu diakses oleh pihak lain. Ya sudah, duit bisa hilang juga. Oke, berarti letak originalitas dari sebuah OTP yang dikirimkan itu, apakah ada term and condition ya, Mas? Dalam artian begini, ketika kita mendownload sebuah aplikasi perbankan misalnya, kan sering sekali diminta pilih pengiriman OTP, SMS atau email gitu kan. Nah, ketika kita pilih email, otomatis kan langsung pop up kan keluar kan. Nah, apakah cirinya juga begitu responnya cepat, berarti original, atau hanya faktor kebetulan tadi yang Mas Adi sampaikan? Iya, makanya yang namanya maling sama polisi ini kan selalu saling mengupgrade ilmu toh. Ya kan Ya, saling kejar-mengejar gitu. Jadi begitu sudah ada penemuan solusi, akan dicari lagi caranya celahnya. Selalu akan begitu. Jadi yes, ini ya. juga berkembang terus-menerus. Makanya satu adalah dikasih yang namanya time limit. 30 detik expired. Nah, Ah, itu oh, berarti menjaga tuh agar kalau dalam waktu jendela 30 detik ini kita tidak input, berarti ya kita dianggap tidak menerima atau kita meminta ulang. Yang oke. kedua, adanya percobaan beberapa kali, lebih dari 3 kali, sorry kamu mesti telepon customer service. Mhm, mhm, Ya mhm. kan? Yang kedua, yang ketiga dia kasih juga tuh kode tuh. Dia kasih kode di atas email bodinya, dia ditulis tuh. Mhm. Kalau di situ ternyata challenge code-nya itu berbeda, berarti dianggap itu tidak otentik. Ada sangat banyak ginian. Ya saya kebetulan karena belajar mengenai cyber security, hal-hal seperti ini tuh mau nggak mau akan berada di sekitar kita dan
kita kadang bisa seperti kebetulan, seperti tidak sadar, padahal kita memberikan akses terhadap saham kita, memberikan akses terhadap sadana kita, memberikan akses terhadap kripto kita, ya bablas, karena ini kan barang digital. Jadi ini don't play nih, poin ini jangan main-main gitu, karena kelihatannya sederhana gitu kan, cuma OTP. Lalu juga biasanya juga nomor handphonenya itu kan pasti dia akan menyimpan nomor handphone di sistemnya mereka toh. Betul. Iya, begitu kita punya 2 nomor, dikirim ke nomor handphone yang tidak terdaftar, ya harus hati-hati. Berarti ini adalah informasi palsu nih yang mau mencuri data kita kan? Oke, baik. Ini menjadi sebuah bentuk antisipasi ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Filbert di malam hari ini di program Smart Market Insight. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa media-media yang populer yang digunakan oleh para pelaku untuk membuat satu jebakan atau Batman trap dari niat bulus atau licik mereka, bisa dengan menggunakan email atau mungkin juga paling rendah kasarnya dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, bahkan mungkin juga SMS. Nah, masalah-masalah kayak gini kan kalau di perkotaan atau di kota-kota yang mungkin identik dengan aktivitas niaga dan juga berbisnis kan mereka sudah paham Mas Ryan. Tapi bagaimana Mas Ryan bentuk edukasi yang sempat mungkin Mas Ryan sempat lakukan ke daerah-daerah terpencil? Apakah ini sudah bisa dibilang cukup menjanjikan pengetahuan ini Mas bagi mereka Mas? Ya sudah otomatis enggak ya. Artinya ya jebakan Batman yang ada itu ya sebenarnya kan setiap teknologi, setiap inovasi pasti akan disertai dengan risiko yang berbeda-beda. Setuju. Ya kan? Artinya ketika dulu orang itu beli saham dengan menggunakan warkat atau kertas, suan yang hadir itu adalah pemalsuan bahwa kertasnya ini dipalsukan kan. Nah, sekarang ketika udah dalam bentuk digital, yang akan dipalsukan itu kan adalah aksesnya. Salah satu paman saya itu tiba-tiba terjadi penutupan rekening sahamnya. Lalu sahamnya diambil oleh orang. Yang mana kita rada bingung bahwa kok bisa ya yang namanya sudah digital, ditutup rekeningnya, sahamnya diambil oleh orang, uangnya lalu dicairkan. Kok bisa di dalam era seperti ini? Ya ternyata ada satu kali secara tidak sengaja, ya nggak tahu sengaja ataupun disengaja gitu ya, itu ternyata memberikan akses email dan ya, akses email, password, punya akses KTP, punya nomor handphone. Secara otomatis ya itu kan sedang menyerahkan semua data rahasia kepada pihak lain kan. Betul. Ya kan, dan pada waktu mau penutupan akun itu kan ditelepon, ya kan. Tapi kan karena masalahnya udah go digital, maka bentuknya kan seperti saat ini nih, kita bentuknya adalah live ya kan. Di video call yang hadir ternyata bukan si paman saya ini. Ya kan, sudah bisa, zaman sekarang kan sudah ada kecerdasan buatan ya kan. Saya sekarang tiba-tiba pakai topi juga bisa tuh. Iya. Ya Ika, kan, Mas, udah Mas gitu aja Mas. biar kelihatan keren kan. Dan ini kalau benar kan, walaupun saya gerakin dia bisa ikut terus. Nah, jangan kayak gitu, nggak seru, nggak ganteng ya. Yang tadi aja. Iya, artinya kan ada hal-hal yang dalam keadaan hari ini itu begitu mudahnya sebuah teknologi diakses oleh orang yang bisa menyalahgunakan teknologi itu untuk tujuan yang jelek kan. Oke. Iya, jadi teknologi itu semakin merakyat, teknologi itu semakin murah, ya kan? Dan teknologi itu mungkin bagi orang lain masih mewah. Nah, ya sekarang orang yang ada di daerah gitu yang itu kan banyak tuh foto-foto KTP yang ada yang bisa kita lihat dari mulai detail tanggal lahir segala macamnya. Apakah ini juga secara tidak langsung memancing respon positif dari para pelaku Mas untuk meningkatkan kapabilitas mereka menipu? Iya, secara tidak langsung banyak orang yang menyerahkan datanya untuk dicuri, untuk ditipu, untuk di-fraud kan. Ya, contoh sederhana ya, dengan dikasih dia dengan jangankan yang foto ya, dia tiba-tiba misalnya baru nyampe rumah terus dia check in. Lalu dengan check in itu kan muncul location-nya itu, maka ketahuan alamat rumahnya. Besok foto kue ulang tahun. Foto kue ulang tahun pada hari ini saya berulang tahun. Di foto kue ulang tahunnya tulisannya 18 tahun. Berarti kan saya tinggal hitung bahwa tanggal 7 Mei 2024 dia berusia 18 tahun. Saya potong mundur 18 tahun, saya tahu tanggal lahir dia. Ya kan? Saya tahu alamatnya, saya tahu tanggal lahirnya, saya tahu nama lengkapnya, ya kan? Pasti kan dia membagikan secara perlahan-lahan tapi pasti semua informasi rahasianya. Besok-besok dia bisa data, dia udah lihat bentuknya kayak apa orangnya, besok-besok dia datang ke sekolah anaknya. Ke sekolah anaknya dia bilang, saya adalah si Ryan, usia saya sekian, ini anak saya mau saya jemput, nggak tahu saya penculik.
Ya kan yang namanya anak salah satu investasi bagi orang tua kan, aset yang memang sangat berharga. Nah, itu udah bisa hilang. Ya, ya, Bisa sampai sejauh itu kalau mau mau berpikiran begitu jahat gitu ya. ya, ya. Ya dari apa? Dari yang kita bagikan secara sukarela. Instagram nggak pernah bayar saya, tapi saya posting secara sukarela, datanya ada di sana, banyak orang bisa melihat secara hak mereka. Ya Mhm. kita secara nggak langsung bisa membagikan secara parsial, tinggal dia ikutin timeline aja. Oke, di sebuah sosial media ya. Jadi harus bijak menggunakan sosial media ya, Mas ya. Iya, jadi ya, ya kan gini, kalau kita berpikir aset itu yang mana dulu, kan setiap orang bisa menentukan bahwa aset itu Mhm. adalah segala sesuatu yang berharga. Mhm. Satu, sesuatu yang selalu menghasilkan uang. Itu kan bisa kita geser-geser nih, apa yang dimaksud sebagai aset. Ya, Informasi juga aset, ya kan? Ya betul. kenapa perusahaan toko merah, toko hijau, toko oranye, semua itu mahal, valuasinya miliaran, triliunan, Mhm. itu dengan cara kita belanja di sana. Cuma Ya, data. setuju. Ya. Kan? Aset juga buat mereka, tapi buat kita biasa saja, gitu. Nah itu Hmm. bisa disalahgunakan oleh banyak pihak. Oleh karena itulah kenapa pada hari ini yang namanya data adalah aset sebenarnya. Oke, oke. Oh, jadi udah jauh nih pembahasan malam ini sebenarnya ngomong apa sih? Enggak, kan everything will connect with everything else. Jadi Ya. antara fraud, kasus-kasus yang lain itu kan pasti ada penyebabnya ya. Walaupun kadang-kadang orang merasa ini bukan apa, ini penyebabnya sih ini nih. Ya akibatnya kan kita yang buat juga, akibatnya kita yang merasakan juga. Ya, jadi hari ini kita kalau hari ini tiba-tiba ada informasi ada apa kehilangan uang gitu. Ya itu Mhm. bisa jadi bukan berita bohong. Oke, Keteledoran siapa kan pasti ada bad aktor di situ yang teledor gitu kan, yang baik, baik. secara tidak sengaja meskipun dia sebenarnya tidak punya maksud ya. Ya, ya. Kan teledor itu kan adalah sesuatu yang sifatnya adalah ya bisa kecelakaan atau bisa Mhm, kelemahan mhm. sistem kan bisa saja kelemahan sistem kan. Betul, betul. Oke, Ya. baik. Mas, ini ada pertanyaan dari Ibu Nani Astuti. Selamat malam Ya. Mas Ryan dan juga Mas Daril Adam. Saya setuju tuh dengan quote-nya Mas Ryan yang barusan disampaikan bahwa polisi dan juga maling itu sebetulnya saling berlomba-lomba untuk Hmm, meningkatkan kapabilitas mereka dalam bidang kriminal. Entah itu iya, kriminal yang berhubungan dengan pidana atau tidak. Nah, yang iya. kita tanyakan, bagaimanakah bentuk antisipasi lainnya, Mas? Seperti misalnya dari pihak kepolisian ataupun juga Kominfo itu melakukan bentuk sosialisasi, edukasi. Walaupun tidak dirasa cukup, apakah memang hal itu merupakan satu bentuk antisipatif hanya sebatas meningkatkan kesadaran dari awareness fraud yang ada di Indonesia? Ya, instrumen sangat banyak. Temanya begitu luas. Mhm. Negara kita kepulauan dengan provinsi yang jumlahnya bertambah ya kan. Oke. Nah, ini kan sesuatu hal yang fakta yang ada di sekitar kita, ya kan? Mhm. Lalu teknologi kecepatan internet dari satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama. Ini memang bukan masalahnya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Itulah makanya jangan begitu mudahnya untuk go digital, ikut go digital. Yes, setuju. Konvensional terus sampai zaman batu ya konyol juga gitu kan. Artinya kan kita harus bisa mengupgrade diri pelan-pelan sambil kita ini kan bijak ya. Mhm. Artinya kalau nyoba sesuatu tolong jangan terlalu kebangetan, ya kan? Nah ini karena apa? Bagi orang tertentu tidak berharga, bagi orang lain sedang di-utilize, sedang di-mining data tersebut. Ya Mhm. itu kan akan menjadi masalah gitu. Hari ini orang share KTP begitu gampang. KTP nggak ada artinya, jangan salah loh, bisa dibuat pengajuan pinjaman online. Betul. Kan dari satu KTP biasa sekarang bisa. Kalau dulu kan KTP doang nggak bisa untuk ngajuin pinjaman Mhm. online. Hari ini orang bisa bikin pinjaman online. Keluar duitnya nggak dibayar. Yang lalu yang rugi siapa? Yang rugi ya yang KTP-nya dipakai untuk pinjaman online. Oke. Lalu ditanya, ya bodoh aja si penyelenggara itu mau ngasih pinjaman kepada orang yang tidak jelas. Iya, susah juga. Hari Mhm. ini kan memastikan sebuah kemampuan bayar seseorang kan nggak melulu harus dikewer-kewer banyak duit di brankas toh. Karena Mhm. bisa ada di handphone dan lain sebagainya. Jadi kan hari Mhm. ini begitu banyak cara untuk menilai seseorang itu dianggap mampu untuk membayar. Oke. Jadi kan ya zaman berubah, nggak mungkin dengan cara yang sama seseorang dilihat kapabilitasnya kan, seperti Mhm. itu. Mhm. Oke, oke. Ini sebentar, tadi sudah ada Davina. Nah, Mas Aryan, saya mau tanya sekilas. Jadi bentuk antisipatif dan kecerdasan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menyikapi banyaknya email-email palsu yang beredar, tentunya Ya. dengan data yang entah dari mana mereka bisa dapatkan itu.
Ya, cara pertama itu adalah ketika kita mendapatkan sebuah email yang kelihatannya tidak umum, kita tidak pernah berhubungan dengan alamat tersebut tapi kita dikirimin, maka cara terbaik adalah memvalidasi kepada si pengirim. Oke. Ya, saya kemarin tiba-tiba menjadi salah satu member di satu tempat, tiba-tiba dikirimi email. Saya mau Mhm. dikasih sesuatu gratis. Wih, kok asik banget nih, gratisnya lumayan Mhm. mahal juga nih, Mhm. $1.000 $2.000. Mhm. Apa adalah orang the chosen one yang paling beruntung yang orang lain sial. Kan pikirannya Luar begitu nih. biasa. Iya dong. Apa Iya. yang saya lakukan, saya kirim email kembali kepada si sendernya ya kan. Oke, saya lihat website yang resminya, saya hubungi, saya tanya, "Ini bener nggak email dari kamu?" "Oh sorry, itu bukan email kita." Ah. Ternyata teliti, padahal saya sudah cukup teliti. Saya lihat lagi, oh ternyata dibedain. Misalnya contoh ya, Google, Google gitu ya. Mhm. Ternyata tulisnya adalah Google. Kan kita nggak kerasa L2 berden Ah, ya, untuk ya. mata yang sudah rada silinder ini kelihatan Mhm. satu nih. Oke, oke, oke. Iya, nah itu phishing sebenarnya. Nah, Mhm. kita bisa memvalidasi dengan cara ya meningkatkan ketelitian. Oke. Misalnya sendernya sekarang tuh kalau untuk email itu harus ngandeng centang tuh. Tapi untuk Mhm. membeli centang masih mahal untuk di sender email. Mhm. Mhm. Itu satu tahun itu untuk langganan kalau nggak salah sebulan itu harus langganan sekitar 250-an juta deh untuk mencentang email itu sebagai verified. Kan Oke. mahal sekali, belum Ya. terjangkau oleh semua pihak. Mhm. Tapi once itu terjangkau oleh semua pihak, disalahgunakan oleh banyak pihak kan gitu kan. Iya, iya, iya. Iya dong. Sekarang Nah, dulu untuk punya verified di Twitter dan lain sebagainya, orang harus mengajukan setengah modal. heeh, Hari ini bayar di verified. Lah sekarang semua orang ikut verified. yes. Jadi disalahgunakan juga kan. Nah, itu kan sesuatu yang berkembang. Ujung-ujungnya kan kekurangan omset. Beda dengan China dong berarti ya? Bahkan dari barang palsu ini kekuatan ekonominya mampu memimpin dunia ya Mas Rain ya? Nah, ini ceritanya beda lagi. Wah, ini Iya. cerita panjang ini. Kita iya. Makanya Enggak, cerita menurut saya ini bagian dari bentuk edukasi juga gitu. Jangan sampai satu pihak diuntungkan sehingga terlalu mendapatkan satu apa ya blow up profit negatifnya kelihatan gitu lah. Sehingga ya hal-hal kayak gini penting dibahas sebetulnya Mas Ryan. ya semua itu kan pedang bermata dua ya. Ya, Jadi kalau kayak Cina itu kan yang terjadi itu adalah mengambil konsep yang namanya amati tiru plek ya kan. ya, ya, ya. Memang memang yang dibuat itu adalah pertama kali kita nggak ngerti bagaimana cara bikin mobil, maka ada mobil baru satu dipretelin jadiin mobil. Ya, Ah, itu kan prinsipnya namanya meniru terlebih dahulu dan memodifikasi kemudian. ya, ya. Ya, 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 ya inilah hal yang disebut namanya efek positif dari yang namanya meniru. Tapi saking kesenangannya jago niru, lama-kelamaan jadi tidak bisa membedakan barang asli dan palsu, makanya berubah menjadi aspal. Ya. Tapi peminatnya juga banyak ya. Betul. Jadi ya segala sesuatu itu dimulai dari satu titik, tapi bisa disalahgunakan di kemudian hari oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan kayak kita ya, sebenarnya dia apa ya, gerai-gerai toko branded itu di Cina juga ada yang benar-benar toko branded dari Eropa. Tapi untuk orang-orang yang ada di Cina sendiri itu harus dia mau memilih untuk pergi ke Eropa dan membeli di gerai sana loh, karena mereka juga takut kalau di gerai itu ternyata ada palsunya. Ah, Tapi ini bukan artinya memblack campaign Cina ya, ya, gitu ya. Tapi malah sama itu juga ya terjadi. berarti. Tapi itu terjadi gitu loh. Oke, baik. Kita break sebentar ya Mas ya. Ya. Biar nggak palsu waktunya. Kalau gitu, sabar. Ntar kita lanjut di sesi terakhir. Tetap Ini bersama. topik hari ini jauh banget dari tema biasa nih. Kita akan bahas setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Sebetulnya kasus utama kita itu ngebahas tentang hal yang terjadi di China ya, di mana banyak orang tertipu hanya gara-gara emas palsu. Dan ini ternyata berimbas dari lonjakan harga emas batangan yang terjadi, sehingga efek negatifnya, walaupun dinilai positif oleh para pelaku adalah kekuatan ekonomi Cina memimpin dalam hal produk palsu dan juga pajakan. Tentunya didorong pula oleh pembeli yang tidak sadar bahwa mereka membeli produk-produk palsu dan mereka yang secara aktif mencari produk tersebut. Ini kan berarti kan pasarnya terbentuk ya Mas Ryan ya, dalam kasus ini ya. Kita lihat kan pasar terbentuk walaupun kayaknya lempar bolanya atau lempar umpannya tuh ya random gitu loh Mas Ryan. Nah, ini mungkin terjadi Kak di Indonesia Mas Ryan? Karena yang saya dapati tuh banyak blasting email palsu yang intinya menguruk
kekayaan dari seseorang itu berhasil. Beberapa pemberitaan menyatakan hal itu, bahkan tumpukan uang 1 M lebih itu dipamerkan hanya dari ulah pelaku yang memblasting email palsu. Nah, tanggapan Mas Ren bagaimana atas fraud ini, Mas? Ya, kalau yang namanya tindakan penipuan ya siapapun itu nggak akan ada orang yang suka ditipu ya, kecuali nonton sulap ya. Ya, Kalau dengan jadi audiens sulap udah tahu ya kamu nggak nyampe situ ya kamu untuk dibohongin gitu kan. Kayak kata itu part of entertainment ya. ya, Nah, ya. jadi sebenarnya yang paling orang tidak menerima itu adalah ya ketika dia itu maunya apa tapi dikasihnya apa tapi tidak dikasih tahu bahwa ini adalah barang palsu dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi ya sebenarnya kita harus bisa bedakan gitu ya. Kalau yang namanya fraud itu sebenarnya ya bukan bukan harus dari Cina saja maka fraud, tapi siapapun bisa menjadi aktor dari fraud ini yang sifatnya mau merugikan orang lain untuk cari uang dengan cepat dengan cara yang tidak halal. Itu poin pertama. Nah, ya ini ya pergi ke semua instrumen investasi selalu akan ada celahnya untuk melakukan penipuan seperti ini. Oke, oke. Berbeda dengan kita berbicara yang namanya barang imitasi gitu ya. Ini kan sesuatu yang beda lagi dalam sudut pandang barang imitasi itu kan adalah ada orang yang ingin membeli barang aslinya tapi dia atas keterbatasan uang sehingga dia ingin tetap bergaya tapi pakai barang yang palsu. Itu kan ada satu unsur kerelaan dia pakai yang palsu. Iya, iya, iya. Iya dong, saya nggak mampu beli jam tangan branded. Kalau jam tangan branded harganya 20 juta misalnya ya, miliar ya oke lah. Tapi dengan harga kualitas yang lebih jelek, saya bisa dapat barang yang ditempel dengan logo tersebut dan akhirnya saya sukarela beli. Ya emang minta dirinya ditipu kan. Iya. Jadi itu menurut saya kalau ada orang yang bilang, "Loh, saya beli saya kira asli ya. Kamu udah tahu harganya cuma 10% daripada yang ori kok kamu mau tetap beli ya salahku," gitu kan. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita bedakan. Dan industri Cina berkembang karena pertama kali dimulai dengan cara meniru, ya itu kan adalah salah satu cara. Gitu kan. Ya kenapa harus menjadi sesuatu itu bukan sebuah hal yang sifatnya adalah dengan sudut pandang investasi kalau kita dengan cara tiba-tiba memalsukan emas lalu ngakunya ada jual emasnya ori kan itu jelas adalah suatu bentuk penipuan gitu kan. Oke, Ya. oh satu lagi dari Ibu Wina Astuti ini menanyakan lagi, Mas boleh dong diinformasikan kepada para pendengar Smart FM jenis-jenis fraud apa lagi di dunia investasi selain emas yang jadi bahasan utama pada malam hari ini? Ya, kalau misalnya kita bersinggungan dengan dunia yang sifatnya digital, ya, yang sifat online ini, yang perlu kita jaga sebenarnya adalah akses kepada akun-akun kita yang berhubungan dengan instrumen investasi. Oke. Misalnya kita tidak memberikan username dan password untuk akun saham kita, akun untuk membuka reksadana kita, membuka internet banking kita, ya itu jangan kita berikan kepada semua pihak. Oke. Hanya harus dari kita. Kenapa? Karena tanpa kita hadir, kita kasih aksesnya, orang lain itu bisa mewakili kehadiran kita. Setuju. Itu yang pentingnya, gitu. Nah, lalu juga berhati-hati dengan sesuatu yang sifatnya untuk melakukan verifikasi, yang sifatnya bentuknya kayak dongle atau apapun itu yang sifatnya mesti dimasukkan kodenya, lalu muncul kodenya, lalu kita harus input kode seperti itu sangat berbahaya kalau kita sampai kasih ke orang lain. Jadi itu please keep buat diri kita. Kepada seluruh instrumen keuangan tidak boleh sampai kita berikan kepada pihak lain, harus kita. Lalu kalau kita berbicara mengenai yang sifatnya seperti misalnya surat tanah, emang nggak ada yang palsu, ada yang palsu juga, gitu kan? Nah ini kan kita perlu cari bagaimana caranya memverifikasi ini. Ya berkonsultasilah dengan orang yang bisa dipercaya untuk melakukan verifikasi ini. Saya mau takut surat tanahnya surat tanah palsu, ya pergilah ke notaris, pergilah ke PPAT, pergilah ke BPN. Terus saya takut kalau emas ini bukan emas yang asli, ya pergilah ke toko emas, di mana toko emasnya mungkin yang sudah dipercaya, ya notarisnya juga notaris yang sudah lama dan bisa dipercaya. Karena ya kalau ternyata pihak tengahnya ikutan kong kali kong ngebohongin kan masalah juga ya kan. Betul. Ya. Iya dong, bener nggak? Lalu ya penawaran apapun yang terasa harganya terlalu jauh, Anda tidak seberuntung itu kok. Oke. Ya, harga saham di pasaran 100.000, tiba-tiba kamu cuma dikasih harga 50.000, lu pasti curiga. Why saya mesti the chosen one, orang yang beruntung diskon 50% langsung dijual di pasar langsung untung. Iya dong, hari ini harga Bitcoin berapa hari ini harga Bitcoin? 63.000 US dollar per 1 BTC.
Tiba-tiba jual Bitcoin ke saya 33.000 US dollar, katanya barang asli. Ya wajib harus tahu diri, ya kan? Kenapa kamu harus orang yang paling beruntung di dunia dapat selisih 30.000 padahal kamu ini do nothing? Oke, Iya, jadi it's to secara go to rasionalisnya gitu. harus dimainkan juga ya. Rasional aja ya kan. Kalau selisih 1-2% masuk akal. Tapi kalau selisihnya terlalu banyak dan dia punya jumlah dalam waktu yang dalam jumlah yang besar, dia bisa melakukan arbitrase sendiri. Ngapain suruh kita? Oke, oke, oke. Iya Walaupun kan? langkah selanjutnya juga masih ada tahapan-tahapan untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya transaksi itu ya Mas Ryan ya. Iya, kita walaupun ya bagaimanapun juga kan kita orang awam disuruh validasi ya pasti hasilnya ya awam. Iya, Namanya juga orang awam suruh validasi. Kan lucu. bakal bakal kepentok juga ya ujung-ujungnya ya. Lah iya kan, saya nggak ngerti bagaimana caranya untuk membedakan emas asli dan palsu. Terus saya cuma tanya sama orang-orang di sekitar saya, kamu ngerti nggak cara membedakan emas asli dan palsu? Ini harganya jauh sekali loh. Ya kan susah kan, sama-sama orang awam ya kan. Ya, ya. Makanya kan malu bertanya sesat di jalan, tapi bertanya ke orang yang salah mendapatkan jawaban yang sesat. Better cek GPS ya biar aman ya. Lah iya betul. Tapi kan tetap itu nggak segampang begitu. Jadi ya mesti hati-hati kalau sesuatu yang sudah tidak logis, penawaran yang terlalu merasa bahwa Anda adalah beruntung, orang lain yang sial. Ya kenapa harus Anda yang beruntung? Orang lain juga punya hak untuk beruntung kok. Oke, agak kesel Hari nih. ini kasar sekali. Makanya tadi saya bilang agak kesel deh kayaknya bahasanya. By the way, ada buku anti apa pemahaman tentang fraud nggak dan juga edukasinya? Cukup lama saya tidak membuat buku yang berisi mengenai list dari fraud yang ada, ya kan? Saya tidak tahu, tapi coba cari judul bukunya adalah negative investment. Negative investment itu adalah kebalikan dari positive investment. Investasi yang positif akan membuat uang kita bertambah, ya. Negative investment itu sudah beli instrumen yang benar pun, tapi bisa jadi rugi loh. Apalagi kalau kita membeli dengan cara yang salah, memiliki barang yang salah, ya sudah pasti potensi negatifnya jadi lebih besar. Oke, baik. Mas, 2 menit terakhir kita ambil konklusinya, silakan. Ya, mohon maaf ya, kayak bagaimanapun juga menjadi orang yang lebih berpengetahuan, sesuatu hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, di tengah maraknya sesuatu yang lagi naik daun dan lain sebagainya, pasti di situ juga berkumpul para penjahat-penjahatnya. Jadi mesti hati-hati bahwa tidak semua orang itu datang ke depan kita itu semuanya bertikat baik. Setuju. Jadi mesti hati-hati, kenapa dia mau membantu kita, dia dapat apa dari kita, kenapa barang ini harus ada di tangan kita, kenapa barang ini akan menjadi suatu hal yang begitu menjanjikan, dan sampai kitalah yang ditawari, itu juga mesti hati-hati. Ya, dengan kita berpikir 2-3 kali, ya mestinya kita akan lebih terhindar dari sesuatu penawaran tidak masuk akal, penawaran yang palsu, penawaran yang ya sesuatu yang asli atau asli tapi palsu gitu ya. Jadi hal seperti ini ya semoga dengan kita lebih aware, ya kita jadi terhindar dari hal-hal instrumen investasi yang bohongan seperti itu. Baik, baik. Video ini memang berjudul awal itu tentang kasus penipuan di China sehubungan dengan emas palsu, tapi kontennya kita maksimalkan sehubungan dengan mengenal banyak sekali fraud dan bentuk antisipasinya seperti apa. Semoga bermanfaat dan Anda bisa sharekan video ini, paling tidak bisa di orang-orang terdekat Anda, syukur-syukur bisa Anda jadikan video ini sebagai sebuah momentum pembelajaran agar lebih paham tentang definisi fraud, mencegah dan juga mengantisipasinya. Terima kasih Mas Ryan malam hari ini.